Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan kami, Agus Hendra Nasution, Efrat Galio, dan Julius Christopher Siswanto. Hoax Detection System. Kalau kita bisa lihat, dalam waktu 1 menit saja 60 detik. Berapa banyak Bapak dan Ibu sekalian bisa kita temukan hoax di berapa media di hari ini. Dalam waktu 1 menit, anak muda khususnya di Indonesia bisa mendapatkannya. Boleh saya bisa menyampaikan dan cara yang Bapak Ibu ketahui. Dewan juri pasti Anda sudah familiar dengan beberapa media sosial tersebut seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. 3 media sosial tersebut paling banyak menyumbang berita hoax yang dapat mengaruhi cara milenial membangun negeri ini. Mari kita berkenalan dengan apa itu hoax. Hoax merupakan berita palsu yang berisi informasi tidak benar guna menyesatkan pembaca. Biasanya, hoax termasuk media sosial, blog yang memposting informasi palsu. Informasi ini biasanya dibuat oleh individu maupun organisasi. Lantas, kategori berita hoax apa saja yang harus diidentifikasi saat ini? Satir. Satir merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pada pihak tertentu. Bias news. Tidak menuliskan fakta dengan benar. Straight up news. Berita langsung, apa adanya, yang ditulis secara singkat dan lugas. Misleading information. Berita yang dibentuk dan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik. Akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Melihat seberapa mengkhawatirkannya berita hoax yang beredar di internet, oleh karena itu dibutuhkan model atau sistem yang dapat menyaring jutaan informasi hoax tersebut. Lalu, bagaimana cara kami membuat model tersebut? Cara kami untuk membuat model tersebut diawali dengan praproses, yaitu seperti cleaning, scaffolding, tokenizing, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan kata atau term mapping dengan back of words dan CFID untuk setiap data latih dan data ujinya. Teknik pemodel yang kami gunakan adalah teknik ensemble atau lebih spesifiknya stacking. Lalu kami melakukan evaluasi model untuk setiap single modelnya dan akan dilakukan pengukuran Evans score untuk setiap cross validasinya serta visualisasi hasil. Dataset yang kami gunakan berasal dari turnbackhoax.id yang diambil dari bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2020. Pada dataset tersebut terdapat 5-6 kolom. Sedangkan jumlah barisnya untuk data latih sebanyak 4.231 baris. Sedangkan untuk data uji 470 baris. Dataset ini cukup terbilang kecil. Selain kecil, dataset ini cukup unik. Mengapa unik? Karena jumlah hoax-nya lebih banyak dibandingkan jumlah non-hoax. Bukan kebalikannya. Perbandingan mereka adalah 1:6. Di sini juga dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah hoax meningkat. Sedangkan untuk jumlah non-hoax sendiri pada tahun 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan buku panduan bahwa peserta diperbolehkan untuk menggunakan data eksternal, maka kami melakukan scraping data, yaitu dari turnbackhoax.id. Kami hanya mengambil berita yang mengandung keyword benar saja atau berita non-hoax dengan jumlah 400 berita. Namun ketika melakukan pengecekan secara manual, terdapat 43 dokumen yang mirip dengan data uji, sehingga kami hanya menggunakan 356 data saja yang akan digabungkan ke data latih. Praproses diawali dengan remove emoji, lowercase, symbols and punctuations, dan seterusnya. Kami juga menggunakan Doc2Fact untuk melihat kemiripan dokumen. Kemiripan seperti apa sih? Kemiripan pada judul dan narasi untuk setiap barisnya. Dan ditemukan bahwa terdapat 31 dokumen yang mirip pada data latih, sedangkan pada data uji sendiri tidak ada. Kami membagi data yang mirip itu menjadi 3 bagian, yaitu kemiripan pada judul dan narasi, kemiripan pada judul namun memiliki narasi yang sedikit berbeda, kemiripan pada narasi namun memiliki judul yang sedikit berbeda. Berikut adalah contohnya. Di sini dapat dilihat merupakan contoh dari judul yang sedikit berbeda. Terletak perbedaannya pada kata sia-sia dan disia-siakan, dan memiliki similaritas 0,99. Dan ini merupakan contoh kedua, yaitu memiliki judul yang benar-benar sama, namun memiliki narasi yang sedikit berbeda. Jika ini digali lebih dalam lagi, mereka merupakan berita yang benar-benar berbeda. Nah, ketika kami membuang 31 dokumen ini, terjadi peningkatan F1 score untuk setiap cross validasinya di setiap single model, yaitu sebesar 0,01 sekian. Kami juga melakukan stop words removal dan juga spamming. Baik data latih maupun data uji
yang mengandung emoji hanya pada kolom narasi saja, yaitu sebesar 2,39% dan 2,98%, tidak jauh berbeda. Begitu pula juga dengan symbols and punctuations yang mengandung symbols and punctuation di data latih pada judul sebesar 40,46%, sedangkan pada data uji 41,91%. Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda, sehingga dapat dikatakan untuk setiap proses data latih dan data uji memiliki keragaman data yang sama. Untuk mengecek keragaman data yang lainnya, kami menggunakan word cloud. Di sini, baik data latih dan data uji memiliki most frequent word yang sama, yaitu yang berbau unsur politik. Sehingga dapat dikatakan karakteristik berita pada data latih dan data uji itu mirip. Sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya. Oke, untuk proses selanjutnya, setelah kita melakukan analisis data, kita akan memasukkan data tersebut dalam model stacking ensemble learning. Di sini kami menggunakan 5 base model dan regresi logistik sebagai metamodelnya. Kami juga mencobakan 4 jenis data latih, yaitu data narasi dan judul, data subjudul saja, dan data judul yang ditambahkan dengan hasil scraping kami. Di sini kami juga menggunakan 2 jenis pembobotan, yaitu TF-IDF dan Back of Words. Data latih yang paling baik digunakan yaitu data latih judul yang ditambahkan dengan hasil scraping kami, karena menghasilkan F1 score yang paling tinggi di antara data latih lainnya. Kemudian kami juga menampilkan confusion matrix dari kedua jenis pembobotan tersebut. Mari kita bedah satu-satu. Untuk pembobotan Back of Words, model Extratrice sangat baik untuk mendeteksi berita hoax dalam data latih kita. Dan model regresi logistik dan dengan random forest baik untuk mendeteksi berita non-hoax. Untuk pembobotan TF-IDF sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda hasilnya dengan pembobotan Back of Words. Akan tetapi untuk model regresi logistik di sini tidak baik digunakan dalam mendeteksi berita non-hoax. Untuk F1 score rata-rata pada model TF-IDF sendiri juga skornya lebih kecil dibandingkan dengan pembobotan Back of Words. Kami juga ingin menganalisis seberapa lama waktu latih yang dibutuhkan oleh tiap modelnya. Di sini kami mendapatkan bahwa model dengan waktu paling sedikit yaitu regresi logistik dengan rata-rata 1 hingga 3 detik. Sedangkan untuk model yang membutuhkan waktu paling lama yaitu random forest dengan rata-rata waktu 3-6 menit. Dapat dilihat di sini bahwa pembobotan TF-IDF menghasilkan output model yang lebih bervariasi dibandingkan dengan pembobotan Back of Words. Akan tetapi, jika kita mengacu terhadap F1 score yang dihasilkan sebelumnya, maka kita akan memilih pembobotan Back of Words. Kami juga sudah mencobakan hasil prediksi data test ke dalam sistem penjurian dengan menggunakan pembobotan Back of Words dan mendapatkan F1 score sebesar 92,857. Berikut adalah percobaan kami sebelumnya. Akan tetapi, hasil yang dihasilkan tidak terlalu baik. Berdasarkan hasil analisis kami mengusulkan untuk menggunakan model regresi logistik, karena mempertimbangkan faktor performa model, waktu latih, dan ukuran model yang relatif lebih efisien. Kami menyadari bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam memerangi berita hoax. Berawal dari situ, kami mengusulkan untuk membangun sistem pendeteksian hoax berbasis teks yang dapat diimplementasikan dalam platform website maupun mobile, sehingga dapat mudah diakses oleh masyarakat umum. Harapannya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat dijadikan sebagai penanganan utama dalam menangkal berita hoax. Kami juga menyadari bahwa pekerjaan tim pemeriksa fakta merupakan pekerjaan yang sangat berat sekali dengan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk membangun sistem otomatisasi yang akan mengambil berita dari sumber-sumber berita di internet dan akan diklasifikasikan untuk membedakan mana berita hoax dan berita non-hoax. Dan hasil klasifikasi tersebut akan digunakan sebagai alat bantu validasi bagi tim pemeriksa fakta agar waktu yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa fakta lebih cepat. Beberapa hal yang dapat kami ambil dari penelitian kami, yaitu yang pertama, rata-rata berita hoax di Indonesia masih mengandung unsur-unsur politik di dalamnya, sehingga harus
dilakukan analisis terhadap berita tersebut. Kemudian, untuk pemodelan sendiri, model stacking merupakan model yang memiliki performa cukup baik untuk digunakan dalam data latih kami. Akan tetapi, kurang bijak rasanya jika kita menggunakan model stacking mengingat waktu latih model yang sangat lama. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk mengganti model stacking dengan model regresi logistik. Apabila pihak mitra menerima usulan kami menyarankan untuk menambahkan data latih, terutama pada data non-hoax, agar model dapat lebih bisa baik dalam membedakan berita hoax dan berita non-hoax. Apabila pihak mitra ingin tetap menggunakan data citra untuk mendeteksi hoax, maka kami menyarankan untuk menghilangkan watermark pada data citra, agar hasilnya tidak berbias. Untuk demo program sendiri, kami menggunakan platform Kaggle. Berikut adalah hasil library yang kami gunakan. Dan kami menggunakan library Pandas untuk membaca data Excel dan mengubahnya menjadi data frame, baik data latih maupun data uji. Lalu kami hanya menggunakan kolom judul saja untuk melakukan tahapan analisis selanjutnya dan eksplorasi data secara singkat untuk melihat missing value dan persebaran labelnya. Dan ini adalah contoh codingan scraping kami. Berikut adalah hasil scraping kami dengan dimensi 356 baris. Lalu ditambahkan dengan data latih kami dan menjadi sebesar 4.587 baris, dan jumlah non-hoax-nya meningkat menjadi 1.122 baris. Proses kami yang awalnya dilakukan dengan remove emoji, lalu dilanjutkan dengan scaffolding, remove text in square brackets, remove URLs, dan seterusnya. Lalu kami juga melakukan stopword removal dengan menggunakan library sastrawi dan juga stemming dengan menggunakan library sastrawi. Selanjutnya kami remove duplicates atau data-data yang mirip dengan menggunakan doc2fact. Berikut adalah contoh codingan yang kami gunakan untuk doc2fact. Dan ini codingan untuk mengecek disimilaritas pada data latih, dengan ini untuk pada data uji. Dan didapatkan terdapat 31 baris yang mirip dan atau 0,68% dari total keseluruhan. Kami juga menghitung kandungan emoji untuk setiap data latih dan data uji di setiap narasi dan kolomnya. Sehingga didapatkan bahwa pada data latih sebanyak 2,39% dari total keseluruhan, sedangkan untuk data uji 2,98% yang mengandung emoji. Kami juga melakukan itu untuk lowercase, square brackets, dan praproses lainnya. Nah, setelah itu kami juga mengecek keragam data dengan menggunakan word cloud dan diteruskan modeling. Pemodelan kami menggunakan dua pendekatan kata, yaitu back of words dan TF-IDF, di mana dua pendekatan ini kami menggunakan n-gram, yaitu dengan menggabungkan bigram dan unigram, sehingga dimensi yang dihasilkan lebih besar. Lalu dilakukan hasil cross-validasi dengan menggunakan certified key fault untuk setiap single modelnya, didapatkan untuk logistic regression sebesar 0,98 dan random forest sebesar 0,929. Di sini juga kami melakukan hyperparameter tuning untuk setiap single modelnya, namun ada beberapa model yang turun, ada juga yang naik. Berikut adalah hasil F1 score cross-validasi dari SVG, XGBoost, ada Boost, dan seterusnya. Lalu kami melakukan cross-validasi analysis dengan membuat conversion matrix untuk setiap single modelnya, dan didapatkan dalam kasus TF-IDF, berikut adalah conversion matrixnya. Lalu kami melakukan stacking dengan memprediksi probabilitas dari satu atau yang positif, dan dilakukan penyimpanan model untuk setiap modelnya, dan didapatkan bahwa random forest merupakan model yang memiliki storage lebih tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah ada Boost, diikuti dengan logistic regression. Berikut adalah hasil korelasi plot kami, yang kami melakukan training untuk meta model dan juga melakukan hyperparameter tuning, dan dilakukan prediksi. Demikian pemaparan hoax detection system dari kami. Lantas, bagaimana kondisi hoax di Indonesia jika kami membuat sistem ini? Terima kasih.